Saya stop share dulu. Ini di tempat saya nggak jalan. Tampilannya belum ini ya, belum full screen. Belum. Udah bagus tapi nggak jalan. Iya, ini padahal saya di sini jalan. Jalan tuh, jalan. Jalan sudah. Bentar. Berarti nggak mau di full screen. Oke, Bapak. Begitu. Oke, biar lebih jelas. Ya, baik. Ternyata nggak mau di sharing, nggak apa-apa. Ya, kayak gini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat belajar semuanya, taruna-taruni yang berbahagia. Selamat datang dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada hari ini, hari Selasa 29 November tahun 2022, masih bersama saya, guru kalian Muhammad Ridho Mutaqin. Oke, baik sahabat belajar semuanya, masih kita hari ini karena dalam situasi pandemi COVID-19, hingga hari ini kita semuanya harus melakukan pembelajaran secara virtual atau secara daring, tetapi semoga pembelajaran daring ini tidak melemahkan maupun mematahkan semangat kalian semuanya di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Baik sahabat belajar semuanya, mari sebelum kita mulai untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Mas Mutaqin selaku ketua kelas, silakan teman-temannya dipimpin untuk bisa melakukan doa pembuka. Silakan. Semuanya siap? Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban Islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Cukup. Baik.
Terima kasih Mas Mutakin selaku ketua kelas yang sudah memimpin jalannya doa pada pagi hari ini. Semoga ketika kita mengawali aktivitas kita dengan berdoa, maka apapun yang kita lakukan semuanya akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, terutama pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran yang nanti akan kita lakukan bersama, kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, kemudian ilmu yang berkah, yang kemudian itu akan membawa keselamatan bagi kita semuanya. Amin. Baik sahabat belajar semuanya, sebelum kita lanjutkan silahkan untuk semua dalam keadaan mute dulu. Semua mic-nya silahkan untuk bisa dinonaktifkan. Baik, selanjutnya kita awali sebagai salah satu bentuk wujud cinta kita kepada tanah air, hubbul waton minal iman, sebagai wujud cinta kita, kebanggaan kita kepada negara kita Indonesia, maka kita bersama-sama akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Menyimak lagu kebangsaan Indonesia Raya secara khidmat berada di lokasi masing-masing. Baik, selesai. Suaranya muncul nggak tadi? Nggak muncul ya, Pak. Yang penting tadi kalian semuanya sudah menyimak video yang ada tampil di layar ya. Siap, Pak. Oke, baik, bagus. Baik, sahabat belajar semuanya, saya lanjutkan. Nah, siapa kabar hari ini, sahabat-sahabat semuanya? Saya ingin. Alhamdulillah baik, Pak. Ya, sehat ya. Baik, kabar kalian hari ini. Saya ingin kalian semuanya menggambarkan kondisi kalian hari ini cukup dengan satu kata. Alhamdulillah. Nah, saya ingin agar kalian semuanya menggambarkan kondisi kalian hari ini dalam satu kata. Di situ sudah ada link Jamboard ya. Ada link Jamboard yang kemudian sudah saya sematkan di grup. Nah, sudah saya kirimkan di grup WhatsApp. Nah, silakan bisa diakses link Jamboardnya. Saya ingin kalian semuanya menggambarkan kondisi kalian hari ini cukup dengan satu kata. Oke, baik. Siapa? Sudah masuk. Nah, ini. Oke, ini saya sudah temukan hasilnya. Oh, hari ini Mas Mufid semangat. Ya. Mas Nuruzaman sehat, alhamdulillah. Mas Lukman fokus. Oke. Mas Mutakin lapar. Waduh. Kemudian Mas Yatiman ngantuk. Mbak Aulia capek. Saya mau tanya ke ini dulu, Mas Mutakin ini, Mas Mutakin kok lapar apa belum sarapan atau gimana ini? Belum, Pak, berasnya habis. Masya Allah. Ya, nanti ambil di rumah saya ya. Makasih, Pak. Oke.
Kemudian Mbak Aulia capek. Kenapa Mbak Aulia capek ini hari ini? Iya Pak, Lembur, capek Pak. tadi malam ngerjain PR banyak banget. Jadinya capek, ngantuk. Masya Allah, ya udah nggak apa-apa. Meskipun capek, tetap jaga kesehatan dan kondisi selalu ya. Nah, terutama di masa-masa pandemi seperti ini, kita betul-betul harus menjaga kondisi kita ataupun makan makanan yang bergizi, minum minuman yang masih menyehatkan, agar imun di dalam tubuh kita itu bisa semakin kuat. Oke, selanjutnya saya akan cek kehadiran dulu yang ada di sini. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir Nihil, semua, Pak. Pak. Alhamdulillah kalau hari ini nihil. Tapi mungkin di antara teman-teman kalian di kelas yang lain mungkin ada yang tidak hadir, mungkin ada yang sakit, ada yang izin ataupun ada yang alfa. Nah, kita doakan bersama-sama semoga yang sakit segera diberikan kesembuhan, penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. amin. Yang hari ini karena mungkin ada acara keluarga atau ada acara apapun, semoga acaranya lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan acaranya bermanfaat, maslahat fid dunya katal akhirah. Allahumma Amin, amin ya rabbal amin. alamin. Dan juga bagi mungkin ada teman-teman kalian yang tanpa keterangan yang mungkin hari ini alfa, kita doakan semoga segera mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan segera bertobat kembali ke jalan yang benar. Allahumma Amin. amin. Mufid udah tobat, Baik. Mufid. Alhamdulillah, baik. Bagi Mas Mufid ini sudah rajin ya, masuk terus. Oke, baik sahabat belajar semuanya. Adapun agenda sesi ya, agenda sesi yang akan kita jalani bersama pada hari ini yang pertama adalah ada pembukaan atau opening, kemudian ada pengantar materi, kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada presentasi hasil diskusi, kemudian ada penguatan dan refleksi pembelajaran, kemudian kegiatan hari ini akan kita akhiri dengan sesi penutup seperti itu. Nah, kemudian ini adalah kesepakatan belajar dan juga keyakinan kelas yang dulu pernah kita sepakati bersama. Masih ingat ya, sahabat belajar semuanya ya? Masih, Ini Pak. dulu yang kita sepakati bersama, keyakinan kelas kita di mana seluruh siswa itu selalu memiliki kesempatan untuk berpendapat, semuanya berpikiran terbuka dan saling menghormati satu dengan yang lain, tidak ada bullying di antara kita. Jika ada satu siswa yang berbicara, maka peserta bertanya atau berpendapat setelah dipersilakan dengan menekan tombol raise hand. Kemudian berpartisipasi penuh aktif dalam mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira, kemudian selalu on cam atau menghidupkan kamera dan mute mic. Atau yang dimatikan selama kemudian disiplin dan juga menghargai waktu. Oke, ini sebagai reminder atau pengingat kita semuanya bahwa ini adalah belajar kita dan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Oke, baik sahabat belajar semuanya, sebelum kita nanti masuk pada materi, saya ingin agar kalian semuanya hadir seutuhnya. Hadir seutuhnya, mindfulness kita bukan hanya raga kita yang ada di sini, yang ada di depan laptop, ada di depan HP, di depan kamera kalian masing-masing, tetapi juga hati, jiwa, dan pikiran kita semuanya betul-betul menyatu. Semuanya ada di sini. Mari kita bersama-sama menenangkan hati, menenangkan pikiran, kita mengarahkan semua perhatian kita untuk fokus belajar, senantiasa selalu memunculkan rasa ingin tahu, rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala selaku Sang Pencipta, dan mari kita bersama-sama memunculkan nilai-nilai kebijaksanaan. Baik, kepada sahabat belajar semuanya, sekarang saya ingin kalian semuanya duduk bersandar. Duduk bersandar dan duduknya secara tegak. Tangannya tidak ada yang memegang apapun. Tangannya tidak ada yang memegang apapun. Sekarang semuanya tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Sekali lagi tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut yang tenang secara perlahan. Terus tarik nafas lewat hidung dan keluarkan lewat mulut. Dalam hitungan ketiga, silakan semuanya pejamkan mata. 1, 2, 3.
Baik, sahabat belajar semuanya, mari kita bersama-sama sejenak kita mensyukuri apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah yang begitu hebat, Allah yang begitu luar biasa. Dengan segenap kekuatannya, selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kita. Selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup ini. Sahabat belajar semuanya, mari sejenak kita refleksikan apa yang sudah kita lakukan pada hari sebelumnya. Pada hari sebelumnya, mungkin kita sudah banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan dosa, baik yang dosa itu disengaja maupun tidak disengaja. Mari hari ini kita sejenak memperbaiki diri, sehingga kita bisa menjadi insan yang lebih baik daripada sebelumnya. Sahabat belajar semuanya, mari kita sejenak luruskan hati, kita luruskan niat, kita menata kembali hati kita dengan niat untuk thalabul ilmi, dengan niat untuk menuntut ilmu. Kita bersama-sama luruskan niat untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai segala impian kita. Jangan lupa kita untuk selalu berdoa, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, juga kita membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dengan demikian, maka insya Allah apapun yang menjadi cita-cita, yang menjadi impian kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat belajar semuanya, silakan bisa dibuka matanya semuanya. Oke, semoga dengan kita sudah melakukan mindfulness, kita sudah melakukan refleksi, jiwa kita bisa menjadi lebih tenang, ya. Kemudian kita bisa menjadi lebih damai, dan sehingga kita betul-betul bisa menghadirkan diri kita sepenuhnya untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Oke, saya lanjutkan. Nah, sahabat belajar semuanya, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Masih, Pak. Oke, Mas Mutakin, belajar tentang apa, Mas Mutakin? Kemarin kita membahas tentang materi iman kepada Rasul-Rasul Allah. Oke, iman-iman atau iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, iman kepada Rasul Allah. Saya ingin bertanya kepada Mas Yatiman. Oke, Mas Yatiman, coba Mas Yatiman, Nabi Nuh alaihi salam itu mukjizatnya apa? Speakernya mati, Pak. Ayo Mas Yatiman. Halo, ya. Lupa Pak, lupa apa ya? Waduh, kok lupa? Oke, ada yang bisa bantu, silakan. Bisa, Pak. Oke, Mas Mutakin, apa mukjizatnya Nabi Nuh, Mas Mutakin? Membuat perahu besar. Oke, Oh iya itu. Ah, benar. Oke, saya tes Pinter lagi Mas kamu, Pak. Yatiman karena belum berhasil menjawab. Mukjizatnya Nabi Musa alaihi salam apa, Mas Yatiman? Mukjizatnya Nabi Musa itu membelah laut. Membelah laut pakai apa? Pakai tongkat. Tongkatnya Tongkat. bisa menjadi ular yang besar sekali. Oke, tongkatnya juga bisa jadi ular. Nah, baik, nampaknya sudah ingat ya sahabat-sahabat belajar semuanya. Nah, jadi kita semuanya itu harus beriman kepada Rasul dan kita harus taat kepada mereka semuanya.
Seperti disebutkan bahwa atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Artinya kita harus taat kepada Allah, juga taat kepada Rasul, juga taat kepada ulil amri. Nah, selain kemudian kita taat kepada Allah, Rasul, dan ulil amri, kita semua juga harus taat kepada manusia yang lainnya. Ada yang tahu siapa? Orang tua. Orang tua. Oke, bagus, pintar Mas Mufid. Tuh, ya, jadi selain kita kemudian taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada Amri, kita juga harus taat kepada orang tua. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar terkait dengan hormat dan taat kepada orang tua dan guru. Hari ini kita akan fokus pada satu materi, yaitu hormat dan taat kepada orang tua terlebih dahulu. Nah, tentunya ketika kemudian kita mau belajar, kita pastikan memiliki tujuan. Pastikan ada tujuan pembelajaran. Tapi saya ingin tanya terlebih dahulu kepada sahabat belajar semuanya. Saya mau tanya kepada Mas Mufid. Mas Mufid, apa yang Mas Mufid harapkan? Oke, silakan. Ya. Oke, Mas Mufid, saya tanya dulu. Menurut Mas Mufid, setelah kita nanti belajar materi tentang hormat dan taat kepada orang tua ini, kira-kira apa yang ingin Mas Mufid capai setelah kita belajar hari ini? Bisa lebih menghormati orang tua. Tidak boleh bisa lebih menghormati kepada orang tua. Oke, bagus. Saya menuju ke Mbak Aulia. Oke, Mbak Aulia, kira-kira setelah belajar hari ini, kira-kira apa yang ingin Mbak Aulia inginkan dan harapkan kira-kira apa? Jadi tahu bagaimana, pengen jadi tahu bagaimana caranya menghormati orang tua. Oke, pengen tahu bagaimana cara menghormati orang tua, betul. Jadi tujuan pembelajaran utama kita adalah nanti melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan scientific learning, menggunakan model pembelajaran problem based learning, nanti peserta didik mampu menganalisis perilaku hormat dan patuh taat kepada orang tua dan guru. Oke, jadi itu adalah yang nanti akan menjadi tujuan pembelajaran kita pada. Nah, ada pertanyaan pemantik di sini yang menjadi pretest untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ada dua pertanyaan, ya. Yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang birrul walidain? Yang kedua, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Nah, tadi kalian semuanya di sesi awal ketika saya tanya kabar itu sudah ada link Jamboard yang saya sematkan. Nah, itu ada 3 halaman. Ada 3 page. Nah, di page 1 itu adalah tadi saya tanya kabar. Di page 2 ada pertanyaan. Apa yang Anda ketahui tentang birrul walidain? Di page yang ketiga itu ada bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua. Silakan bisa diakses kembali untuk link Jamboardnya. Sudah, Pak. Oke, sudah semuanya. Ya, saya tampilkan hasilnya. Oke. Apa yang Anda ketahui tentang birrul walidain? Nah, ini saya sampaikan. Menurut Mas Mutakin, patuh terhadap orang tua. Mbak Aulia berbakti kepada kedua orang tua. Mas Mufid sayang sama orang tua. Menurut Mas Lukman berbakti pada kedua orang tua. Menurut Mas Nurul Zaman bakti kepada orang tua. Menurut Mas Yatiman tidak durhaka kepada orang tua. Oke, betul. Baik, semuanya sudah bagus. Lanjut pertanyaan kedua. Bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Menurut Mbak Aulia mematuhi perintahnya dan sayang pada mereka. Menurut Mas Lukman membantu pekerjaannya sehari-hari. Menurut Mas Mutakin jika diperintah tidak. Menurut Mas Nurul Zaman mendoakan orang tua setiap habis sholat. Menurut Mas Mufid mendengarkan latihannya dan yang diperintahkan. Kemudian menurut Mas Yatiman tidak menghabiskan uang orang tua. Ini maksudnya gimana nih Mas Yatiman ini? Mas Yatiman ini cara berbakti kepada kedua orang tua kok tidak menghabiskan uang orang tua itu maksudnya gimana? Malah gojek itu Mas Yatiman malah gojek itu. Oh, ini Mas Yatiman ini malah bercanda ini. Oke, baik. Ya, nampaknya lagi nggak fokus ini Mas Yatiman. Oke,
Terima kasih kepada sahabat belajar semuanya sudah menjawab soal-soal yang ada di pretest semuanya. Ini sudah bagus. Nah, selanjutnya di sini ada video. Ya, saya putarkan video dulu. Oke, sebentar. Ya, jadi di sini ada satu video inspiratif yang nanti bisa disaksikan oleh sahabat belajar semuanya. Ini kaitannya dengan kita berbakti kepada orang tua. Selamat menyaksikan. Kalau nggak ada suaranya nggak apa-apa, tapi semoga kalian bisa memahami ya dari video yang akan saya putarkan ini. Siap, Pak. Oke, baik. Dari video yang sudah saya tampilkan, mungkin ada yang mau ingin memberikan komentar. Saya mau tanya langsung aja ke Mas Mutakin. Menurut Mas Mutakin, dari video yang saya putar, apa yang ingin Anda sampaikan? Mic-nya masih mati, Mas? Dari video yang tadi kita saksikan bersama-sama, di situ terlihat jelas begitu sayangnya seorang orang tua, terutama ibu, terhadap anaknya. Dari bangun tidur, sampai menyiapkan sarapan, sampai memandikan si anak, sampai mengantarkan ke sekolah, sampai si pensilnya ketinggalan, lupa dia balik lagi. Itu luar biasa betapa sayangnya orang tua terutama ibu kepada anaknya, dan itu tidak bisa dibayar dengan apapun. Itu sangat luar biasa Pak Guru menurut saya.
Oke, baik, luar biasa ya. Baik, terima kasih Mas Mutakin atas refleksinya dari video yang tadi sudah ditampilkan. Baik, untuk selanjutnya sahabat belajar semuanya. Nah, setelah kalian semuanya menyaksikan tayangan video tadi, setelah ini kalian semuanya akan saya bagi ke dalam beberapa kelompok. Nah, nanti di dalam kelompoknya itu nanti kalian semuanya, nanti di sini karena ada 6 peserta, jadi nanti akan saya bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu nanti ada kelompok merah, yang satunya nanti ada kelompok putih, ya. Ada kelompok merah dan ada kelompok putih, nanti masing-masing 3 orang. Nah, nanti silakan kalian semuanya nanti masuk ke dalam breakout room. Ya. Nanti di dalam breakout room kalian semuanya saya berikan waktu 15 menit. Kemudian kalian nanti akan melakukan diskusi. Untuk kelompok merah, silakan nanti kalian mengidentifikasi dan menganalisis cara berbakti kepada kedua orang tua yang masih hidup. Sementara untuk kelompok putih, silakan kalian semuanya nanti mengidentifikasi dan menganalisis cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Adapun waktu diskusinya nanti adalah 15 menit. Setelah 15 menit selesai, nanti saya akan masuk ke dalam breakout room. Nanti saya akan ikut memantau ada di sana. Kemudian nanti presentasi itu nanti ada di main room, kembali ke main room masing-masing. Ya, adapun nanti ini adalah rubrik penilaian untuk aktivitas diskusi kelompok dan presentasi hasil diskusi. Silakan dimaksimalkan peran kalian semuanya. Jadi jangan pasif, tapi semuanya diharapkan bisa aktif ya. Nanti kalau kalian bisa dapat nilai A, itu ketika kalian nanti bisa berani mengemukakan pendapat, berani menjawab pertanyaan, menyelesaikan tugas dengan baik, kerjasama dengan rekan sejawat, memiliki inisiatif dan jiwa kepemimpinan. Itu rentang nilainya antara 91 sampai 100 itu nilai maksimal. Dan kemudian ada B, C, D, silakan bisa kalian saksikan di layar, itu sudah ada rentang nilainya masing-masing. Baik, sahabat belajar semuanya, silakan sekarang saya berikan waktu untuk masuk ke breakout room masing-masing ya, yang sudah ada di chat box. Silakan kalian semuanya masuk ke breakout room untuk berdiskusi bersama dengan kelompoknya masing-masing. Oke, 15 menit saya persilakan. Baik, untuk kelompok yang merah, kelompok merah ini, Mas Mutakin ada kesulitan dengan kelompoknya? Tidak ada ya, aman ya. Oke, baik. Mas Yatiman jangan mainan sendiri. Ya, silakan bisa dilanjutkan diskusinya dengan teman-temannya. Oke, untuk kelompok putih, Mbak Aulia. Ada kesulitan Mbak Aulia? Tidak, Pak. Ya, oke, alhamdulillah. Nah, ini semuanya aktif-aktif semuanya. Oke, silakan dilanjutkan diskusinya. Baik. Baik, sahabat belajar semuanya, 15 menit waktu untuk berdiskusi sudah habis. Silakan sekarang semuanya bisa kembali ke main room. Silakan keluar dari breakout room, sekarang menuju ke main room masing-masing. Oke, sudah keluar dari breakout masing-masing menuju ke main room. Oke, alhamdulillah. Sahabat belajar semuanya, kita semua sudah kembali ke main room. Tadi kalian semuanya selama 15 menit sudah melakukan diskusi beserta dengan anggota kelompoknya terkait dengan tema masing-masing yang tadi sudah ditentukan. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita akan ice breaking terlebih dahulu ya. Kita akan ice breaking lagi. Nah, kalau tadi di depan kita sudah mindfulness, sekarang di saya sekarang semua 2 tangannya ke atas, didorong ke atas. Oke, biar nggak capek. 2 tangan diulur ke atas, 1, 2, 3. Sekarang diliukkan ke kanan. 1, 2, 3, 4. Ke kiri. 1, 2, 3, 4. Ke depan. 1, 2, 3, 4. Oke, baik. Sekarang saya sedikit akan bermain ice breaking di sini. Saya akan menyebutkan satu nama makanan. Nah, nanti kalian semuanya berestafet menyebutkan makanan yang kemudian dimulai dari huruf paling belakang. Huruf paling belakang. Misalnya saya bilang mie ayam. Nah, mie ayam itu kan paling belakang kan M. Berarti nanti yang saya lempar berikutnya kalian harus menyebutkan itu nanti makanan yang berawalan dengan huruf M. Oke, sekarang saya akan mulai dengan kata bakso. Oke, saya lempar kepada Mas Mutakin. Makanan apa yang dari huruf O? Silakan Mas Mutakin. Hidupkan mic-nya. Huruf O.
Ya apa? Apa ya Pak Guru ya? Apa makanan yang dari Oseng-oseng. rokok? Oseng-oseng. Nggak tahu Pak Mas Guru. Mutakin? Atas. Oke, boleh. saya ganti yang lain. Saya sekarang celorot. Oke, belakangnya T. Silakan Mas Mutakin. Tempe. Tempe. Oke, sekarang mau dilempar ke siapa? Belakangnya E. Dilempar ke Aulia Fajri. Oke, Mbak Aulia. Makanan yang dari E apa? Endok. Endok. Endok Oke, bahasa Jawa. endok. Monggo Mbak, silakan. Ya, oke lah. Endok belakangnya Entok Boleh nggak? bakar. Entok bakar, Pak. endok bakar. Siapa itu endok bakar? Mas Mufid. Oke, baik. Saya kembali Pak. Oke, baik. Endok bakar ya, boleh lah. Ya, semoga dengan kita menyebutkan nama-nama makanan itu di siang ini bisa menambah rasa lapar kita siang ini ya. Nanti setelah ini kita akan Amin. Amin. Wah, Oke, belum baik, tepuk tangan sarapan, dulu Pak kita Guru. semuanya, Pak. Sahabat-sahabat belajar semuanya. Oke. Ya, sekarang kita lanjutkan, kita akan masuk kepada presentasi hasil diskusi ya. Nanti presentasi hasil diskusi silakan nanti berperan di kelompoknya masing-masing. Nanti di sana ada yang jadi moderator, ada yang jadi presenter dan ada yang jadi notulen ya. Karena anggota kelompoknya ada 3, jadi semuanya harus ikut berperan. Nanti saya berikan waktu selama 10 menit untuk sesi presentasi masing-masing kelompok. Oke, saya mulai dulu dari kelompok merah. Kelompok merah itu kelompoknya Mbak Aulia ya. Iya, Pak. Oke, baik Mbak Aulia, silakan bisa dipresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Ya, sebentar. Mana ini? Saya moderator ya. Saya juga moderator kata Eva Oke, ya. moderator Ya, Pak. silakan. Sebentar, belum bisa. Ayo Mbak Cantik. Kok Oke, nggak sambil muncul sih? menunggu Mbak. Mbak Cantik. Kalau nggak bisa share Aulia. screen, nggak apa-apa, nggak usah langsung disampaikan aja. Yo, moderatornya siapa? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon izin untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok merah dengan tema cara berbakti pada orang tua yang masih hidup. Nanti akan disampaikan oleh teman kita Mbak Aulia Fajri Purnamasari. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Ya. Hasil diskusi kelompok kami, cara berbakti kepada orang tua yang masih hidup, yaitu dengan cara menaati ayah dan ibu selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah, kemudian bersikap sopan di hadapan ayah ibu, mendoakan ayah ibu, rajin membantu, dan kalau kita mau keluar dan masuk rumah, kita pamit sama orang tua dan mencium tangan ayah ibu. Itu Pak. Oke, langsung dibuka sesi pertanyaan aja. Mbak ada yang mau tanya, Mas Mufid? Ya, silakan kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan hasil diskusi kami tadi. Silakan Mas Yatiman atau mungkin Nah, itu Mas Mutakin Pak Nur Zaman, itu. Mas Nur Itu sudah Zaman. ngacung Mas Mutakin itu. Oh Mas Mutakin. Silakan Mas Murakin. Bagaimana kalau orang tua kita tidak mengurusi kita? Nah, monggo langsung dijawab oleh Mbak Aulia. Ya, meskipun orang tua tidak mengurusi kita, kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Oke, baik. Cukup, silakan Mas Mufid, silakan bisa ditutup. Ya, terima kasih itu tadi atas presentasi kami. Pastinya banyak kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan aplaus untuk kelompok merah. Luar biasa.
Oke, baik. Selanjutnya kelompok putih. Silakan moderatornya siapa ini? Oke, Halo Pak. Mas Yatiman. Oke, silakan Mas Yatiman. Dibuka dulu. Oke, tak buka. Ya. Oke, terima kasih Pak Ridho. Terima kasih teman-teman. Ini saya sebagai moderator akan menyampaikan kelompok kami, hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal. Yang pertama, caranya kita memohonkan ampun untuk mereka, yaitu dengan cara setelah selesai sholat membaca doa wa firli dunubi walidayya warahmuma kama rabbayani shaghira, atau mungkin bisa menziarahi makam mereka dengan membacakan doa yasin dan sebagainya. Yang kedua caranya yaitu bersedekah atas nama mereka. Maksudnya gini, misalkan kita mempunyai harta atau sedikit uang, kita niatkan sedekah kita untuk mereka yang sudah meninggal. Yang ketiga yaitu menunaikan wasiat yang belum terlaksana. Apabila orang tua kita masih punya cita-cita dan semasa masih hidup dia berwasiat, misalkan nanti kalau saya sudah meninggal dunia minta tolong ada adikmu dikuliahke atau diupeni sing tenanan. Nah, itu kita juga wajib untuk menjalankan wasiatnya. Yang keempat yaitu melunasi hutang. Nah, ini hutang orang tua kita juga bisa membantu. Kalau orang tua tidak mampu sama sekali kita bisa melunasinya ketika kita sudah mampu. Yang keempat, menyambung silaturahim dengan keluarga teman mereka. Jadi intinya kalau saudara orang tua kita, teman orang tua kita masih ada, kita tetap nyambung. Ketika orang tua kita sudah meninggal, kita tetap nyambung sedulur, nyambung persaudaraan. Ya caranya ya Allah Tuhan seperti itu. Yang keempat, menjadi anak soleh dan solehah. Tentunya anak soleh dan solehah ini yaitu menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, baik kepada sesama, pada semua makhluk. Itu aja Pak Ridho, hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Oke, silakan mungkin jika ada pertanyaan dari kelompok lain. Ini malah tukar peran nih, Mas sebutin aja yang moderatornya tuh tadi Mas Yatiman berarti yang jadi. Ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya itu dari kelompok merah, ada enggak? Oh iya, lupa saya lupa. Ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita berikan aplaus untuk kelompok putih. Oke, luar biasa. Oke, baik, sahabat belajar semuanya. Kalian semuanya tadi sudah melakukan sesi diskusi dan juga sesi presentasi bersama dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan tema tadi bagaimana cara berbakti kepada orang tua, baik orang tua itu yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, tadi sudah disebutkan masing-masing, kalian juga sudah melakukan sesi tanya jawab. Nah, selanjutnya akan saya berikan penguatan di sini. Nah, ada dasar yang menjadi pembelajaran kita, landasan kita dari surah Al-Isra ayat 23, nanti bisa kalian pelajari. Kemudian bagaimana cara berbakti kepada orang yang masih hidup, tadi seperti disebutkan bahwa kita bisa bersikap hormat, sopan kepada orang tua, kemudian kita juga berkata halus dan menjauhi perkataan yang kasar, kemudian merendahkan tubuh jika lewat di depan mereka, kemudian selalu mendengarkan dan mengikuti nasihatnya, meringankan bebannya dengan membantu pekerjaannya, dan kemudian kita selalu mendoakan kebaikan dan ampunan untuk keduanya, seperti yang tadi sudah dibacakan oleh Mas Yatiman. Adapun cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal, yaitu adalah kita mendoakan orang tua yang sudah meninggal, kemudian melaksanakan wasiat mereka jika ada, kemudian menerus hubungan baik tali silaturahim dengan kerabat mereka semasa hidupnya, kemudian melanjutkan perjuangan cita-cita mereka juga termasuk menjaga nama baik mereka masing-masing. Oke,
Pertanyaannya adalah, apa yang sudah Anda lakukan hari terhadap orang tua Anda? Nah, ini nanti bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua. Oke, baik sahabat belajar semuanya. Setelah kita kemudian belajar terkait dengan bagaimana cara berbakti kepada orang tua, nah sekarang saya akan berikan post-test kepada Anda semuanya. Pertanyaannya sama, apa yang Anda ketahui tentang birrul walidain dan bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua? Saya mau tanya ke Mas Mufid. Mas Mufid, apa menurut Mas Mufid yang disebut dengan birrul walidain? Berbakti kepada kedua orang tua, Pak Guru. Oke, bagus. Berbakti kepada kedua orang tua. Sekarang, bagaimana cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal? Berikan salah satu contohnya. Mic-nya masih mati, Mas Mutakin. Oh ya, caranya yaitu memohonkan ampun untuk mereka, bersedekah atas nama mereka, menunaikan wasiat yang belum terlaksana, melunasi hutang mereka, menyambung silaturahmi dengan keluarga dan kerabat mereka, menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, baik. Terima kasih Mas Mutakin. Baik, sahabat belajar semuanya, nampaknya kalian semuanya sudah bisa memahami terkait dengan materi yang hari ini kita sudah pelajari bersama, yang sudah kita diskusikan bersama. Selanjutnya kita akan melakukan refleksi selama pembelajaran hari ini. Nah, di situ sudah saya sematkan ada link Padlet, ya, link Padlet yang sudah saya share grup. Silakan kalian semuanya bisa mengakses dan silakan diisi. Di sana ada 5 pertanyaan, ya, terkait dengan refleksi pembelajaran kita hari ini. Oke, silakan bisa mulai diisi. Sudah selesai belum? Sudah, Pak. Oke, baik. Alhamdulillah sudah diisi. Oke, nah saya tampilkan ini hasilnya. Oke, yang pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Di sini Mas Mutakin, oke, senang karena mendapat banyak pengetahuan baru. Mbak Aulia, bahagia, semoga dapat membanggakan orang tua. Mas Lukman, sangat senang dapat belajar bersama guru dan teman-teman yang baik. Oke, yang kedua, hikmah dan pelajaran apa yang Anda dapat yang diambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Oke, semuanya jawabannya hampir sama terkait dengan hormat, memuliakan orang tua. Kemudian, apa kesulitan yang ditemui selama pembelajaran hari ini? Mas Yatiman, alhamdulillah lancar jaya. Mas Lukman, tidak ada. Mbak Aulia, alhamdulillah tidak ada kesulitan. Mutakin, aman terkendali. Oke. Kemudian, apa yang perlu Anda tingkatkan dalam pembelajaran materi selanjutnya? Mas Nuruzaman, fokus dalam pembelajaran agar tidak ngantuk. Oke. Mas Mutakin, memperbanyak membaca buku dan mencari sumber di internet. Oke, boleh. Untuk menambah pengetahuan. Mas Mufid, belajar bersama teman-teman. Oke. Kemudian terakhir, saya meminta feedback atau minta umpan balik, ya. Berikan umpan balik terhadap guru terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan. Mbak Aulia, sangat memotivasi dalam belajar. Oke, alhamdulillah. Menurut Mas Mutakin, Pak Guru ganteng. Aduh, terima kasih Mas Mutakin. Mirip saya. Ganteng, ya. Ya ganteng lah cowok, masa cantik. Pak Guru. Oke, menurut Mas Rumahnya mana? Oke, saya rumahnya Ngombol, Mas. Oh iya. Oke, ya besok saya ya. Oke, kemudian menurut Mas Yatiman, semoga guru lain mengajarnya seperti Bapak. Oke, alhamdulillah. Amin. Favorit pokoknya idola. Menurut Mas Mufid, terima kasih guruku. Ya udah, oke, sama-sama. Baik, terima kasih sahabat belajar semuanya. Nah, kalian dari awal hingga akhir kalian semuanya hebat dan luar biasa. Nah, ada satu restitusi. Jadi restitusi seperti ini sahabat belajar semuanya. Saya tidak akan memberikan reward penghargaan kepada kalian semuanya, tetapi kalian semuanya pantas dan layak untuk mendapatkan penghargaan. Kalian menilai diri sendiri, kira-kira kalian itu dapat pantas layak untuk mendapatkan nilai berapa. Nah, kira-kira kalau saya ingin tanya kepada sahabat belajar semuanya, kalian semuanya kan tadi udah tahu, semuanya udah tahu, udah bisa mengerjakan, udah bisa diskusi, sudah bisa presentasi, tahu terkait dengan materi bagaimana cara berbakti dan patuh terhadap orang tua dan guru. Nah, saya ingin, tadi kan saya di sana ada rubrik penilaian A, B, C, D. Saya ingin meminta pendapatnya Mas Mutakin. Menurut Mas Mutakin dari pelajaran saya ini, Mas Mutakin layak dapat nilai apa? A, B, C, atau D? Saya layak mendapat nilai A plus, Pak Guru.
nilai A+. Kenapa Mas Mutakin layak mendapat nilai A+? Karena saya paham materi yang disampaikan oleh Pak Guru. Oke, baik, luar biasa. Berikan aplaus untuk Mas Mutakin. Saya ingin bertanya kepada Mbak Aulia. Mbak Aulia dari A, B, C, D. Mbak Aulia kira-kira layak dapat nilai apa, Mbak Aulia? Saya layak dapat nilai A, Pak. Oke, kenapa Mbak Aulia layak dapat nilai A? Ya, karena saya paham materinya juga mudah untuk dipahami. Pak Guru juga menyampaikannya asik gitu loh, jadinya mudah untuk dipahami. Oke, baik, terima kasih luar biasa. Berikan aplaus untuk Mbak Aulia. Nah, kalian semuanya sudah bisa menghargai diri sendiri, itulah yang disebut dengan restitusi. Karena kalau nanti kalian semuanya akan saya berikan reward, nanti kalian semuanya jadi ketagihan. Nanti kalau kemudian apa-apa, kalian semuanya harus minta reward. Kalau nggak dikasih reward, nanti moto nggak mau belajar ya. Jadi kalian semuanya layak untuk mendapatkan penghargaan yang luar biasa. Oke, Terima kasih Pak sahabat. Guru. Oke, sama-sama. Nah, sahabat belajar semuanya, untuk terakhir kalinya yaitu adalah tugas mandiri terbimbing. Nah, ini adalah tugas kalian untuk pekan berikutnya. Silakan kalian di rumah membuat video pendek contoh perilaku berbakti kepada kedua orang tua dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian video pendek itu kalian nanti upload atau diunggah melalui channel YouTube kalian masing-masing. Kemudian nanti channel YouTube-nya itu silakan nanti di-share di grup WhatsApp. Jangan lupa teman-teman yang lainnya untuk like and subscribe. Juga jangan lupa kemudian nanti bisa memberikan feedback atau memberikan umpan balik yang konstruktif, yang membangun, yang baik. Tidak boleh membuli temannya. Apapun karya dari teman kalian harus dan wajib kita hargai. Seperti itu. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, nanti akan dipresentasikan. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pada episode selanjutnya kita akan belajar melanjutkan materi hari ini terkait dengan hormat terhadap orang tua dan juga guru. Kita nanti akan ketemu lagi pada pekan berikutnya pada kesempatan yang lebih baik daripada hari ini. Baik, mari kita akhiri untuk sesi pada siang hari ini dengan berdoa bersama-sama. Mari kita akhiri dengan berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita sesi foto bersama terlebih dahulu ya. Kita sesi foto bersama terlebih dahulu. Oke, berikan gaya terbaik semuanya kalian hari ini. Oke, sekarang kalau enggak diatur aja semuanya. Semua gaya tangannya literasi seperti ini. Tangannya ke depan literasi begini. Yo, semua tangannya begini. Kemudian akan saya print screen atau saya screenshot. Oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, baik, terima kasih sahabat belajar semuanya sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Bapak bangga kepada kalian semuanya. Kalian semua adalah generasi emas bangsa Indonesia. Insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berikan aplaus untuk Pak Ketua.